bangsa Indonesia menerima Islam itu dengan apa? Anti binafsin. Karena mereka melihat misalnya faktor-faktor tentu misalnya akhlak dan budi pekerti para pendai mubaligh Islam, yakni yang mereka mengedepankan akhlak, budi pekerti, dan mereka menghindari adanya bentrok antara keyakinan atau tradisi lokal. Mereka benar-benar memperhatikan kebijakan-kebijakan lokal. Artian memang Islam itu sebenarnya bukan datang untuk menghancurkan tradisi selama tradisi itu benar. Oleh karenanya ada kaidah fikih yang sangat masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni yang bermadhab Syafi'i, di mana di situ mengatakan al-'adah muhakkamah ma lam tukhalif syariah. Adah itu kebiasaan atau adat istiadat itu bisa menjadi hukum selama tidak berlawanan dengan syariat. Jadi Islam sebenarnya sangat-sangat menghargai ke apa kearifan lokal. Kita tidak boleh langsung membumi hangus atau memberangus datang memberangus tradisi yang sudah ada. Kenapa? Karena sebenarnya as-suluk atau ritual dari tradisi-tradisi yang berhubungan dengan ritual itu sebenarnya ja'lun ilahi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh masuk di ranah ini. Tapi kita harus tidak boleh langsung menghantam tradisi keagamaan atau ritual keagamaan yang ada di tengah masyarakat ketika kita mau mengenalkan Islam. Tetapi justru kita kenalkan Islam tanpa harus membahas tentang tradisi yang sudah ada. Oleh karenanya para ad-du'at al-awail yang dijadikan uswah atau qudwah bagi Islam Nusantara yang sebenarnya kita bahas banyak hal yang dibahas tentang Islam Nusantara, ada yang berhubungan dengan aqaid, ada yang berhubungan dengan manhaj, metodologi dakwah, ada yang berhubungan dengan muhtawa, artinya bagaimana kita memahami Islam yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Sebenarnya Islam Nusantara disampaikan untuk apa? Dalam rangka ketika kita melihat realita dalam kehidupan masyarakat umat manusia di mana Islam cenderung difahami sebagai agama yang horor, agama yang menakutkan, mukhif, agama yang radikal, agama yang kaku, agama yang reaksioner dan lainnya. Ya, padahal Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiada kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana kita menampilkan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Ya kita harus pertama kita harus memahami Islam dari kata apa? Dari kata salim. Selamat, damai. Islam artinya sebenarnya damai. Islam bertujuan untuk apa? Untuk mendamaikan umat manusia dalam bingkai tauhid, bahwa semuanya sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berkenaan dengan manusia bahwa manusia adalah makhluk termulia Allah Subhanahu wa taala dalam firman agungnya di surat Isra, ini walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam, yakni Islam mengajarkan kita untuk apa? Untuk menegaskan bahwa bahwa manusia itu karamah. Manusia mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di samping makhluk-makhluk yang lain. Dalam ayat yang lain Allah SWT menegaskan bahwa di antara sekian banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia disebut ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim.
kami Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Semuanya, yakni fi ahsani taqwim. Ada pada bentuk yang paling sempurna, paling indah, paling sempurna. Jadi manusia mempunyai dimensi keindahan ilahi, dimensi kesempurnaan ilahi. Oleh karenanya, makhluk yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai khalifahnya adalah manusia. Jadi ketika Allah SWT berfirman berkenaan dengan eh, dengan khilafah, siapa yang layak untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, tadi kita sudah sebutkan di ini bahwa ini bukan kita lanjutkan dulu ya. Kalau mungkin Kita lanjutkan dulu ya materinya boleh ya. Pak. Berkenaan dengan Boleh, Pak. bahwa asas daripada Islam adalah meyakini al-qaramatul insaniyah sebagai makhluk yang mempunyai kelayakan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dalam firman agungnya wasadaqallahul aliyul azim, ini sebenarnya perlu kajian khusus berkenaan dengan khilafah menurut pandangan Quran. Dulu pernah kita sampaikan di beberapa tempat di Indonesia berkenaan dengan khilafah menurut pandangan Quran dan irfan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku Allah ja'ilun. Ja'ilun pakai isim fa'il. Ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala mau mengenalkan tentang makhluk manusia kepada para malaikatnya, pertama yang dikenalkan adalah sisi khilafahnya. Artinya potensi manusia untuk menjadi khalifah Allah. Jadi manusia adalah makhluk potensial untuk dapat menggantikan posisi Tuhan. Itu bahasa kasarnya. Khalifah artinya pengganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, para malaikat bertanya kepada Allah SWT, ataj'alu fiha, adakah engkau akan ciptakan di muka bumi, man yufsidu fiha, makhluk yang akan merusak, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Allah SWT tidak menolak ini. Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini tentang potensi yang ada pada manusia. Ini a'lamu ma la ta'lamu. Kalau kita lihat dari mana manusia mengetahui dari mana para malaikat mengetahui bahwa sifat manusia yang utama adalah merusak dan menumpahkan darah. Ini ada banyak pembahasan dan penafsiran. Kita tidak membahas itunya. Dalam artian tidak cukup waktunya untuk membahas ini. Karena kita artinya mau membahas ciri daripada Islam Nusantara yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh dari ulama Nahdliyin, ulama Nahdlatul Ulama, utamanya Kiai Said Agil Siraj dalam muktamar yang ketiga-tiga Nahdlatul Ulama. Jadi ada beberapa ciri, ini sebelum kita membahas tentang ciri ulama Nahdliyin, ciri daripada ulama Nusantara, Islam Nusantara, yakni yang pertama bahwa Islam Nusantara menganut sistem metodologi dakwah yang dijalankan dan dicontohkan oleh ulama utamanya Aulia At-Tis'ah, Wali Songo.
Jadi Islam Nusantara seringkali mengkaitkan nazariyah Islam Nusantara dengan minhaj dakwah di Auliya Ittisah. Metodologi dakwah yang dijalankan oleh Wali Songo. Di mana mereka menemukan bahwa Wali Songo berdakwah menuju Allah SWT, yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang damai, min khilalit tasaquf, yakni dengan apa? Lewat taskif, lewat budaya, dan menjelaskan ajaran Islam yang asasi, yang penuh dengan kedamaian, wal ihtimam bil aulawiyah, dan mengutamakan prioritas, apa yang perlu diprioritaskan ini. Kemudian yang kedua, Islam Nusantara berusaha untuk apa? Al-muhafadzah ala mabda'il wasthiyah, menjaga moderasi dalam beragama, wa ta'adul, dan keseimbangan dalam memahami agama, wal amal bihi, dan mengamalkan agama. Karena apa? Karena takut jatuh kepada apa yang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan seruan Allah kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam beragama. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Yakni kita tidak boleh berlebihan. Berlebihan yang dimaksud di situ, kita harus mempunyai tolak ukur yang benar berkenaan dengan bagaimana kita beragama. Ini itu mengutip kitab Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Al-Baqarah ayat 143. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami Allah menciptakan kalian ummatan wasata, sebagai umat yang moderat, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian bisa menjadi saksi atas manusia-manusia, atas umat-umat yang lain. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita senantiasa adil dan berbuat baik, wa ita'idil qurba, dan memberi sedekah kepada keluarga, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kita berbuat jahat dan kemungkaran, wal bai' kadzaliman ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kalian agar kalian senantiasa ingat hal ini. Yakni al-wasat di situ, moderasi, artinya apa? Artinya kita senantiasa berpegang kepada tolak ukur keadilan. Ini tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Bukan berarti tidak memihak. Nah, tapi sebenarnya banyak kita mau di dalam disertasi itu mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan al-wasthiyah menurut pandangan Quran, bukan menurut pandangan ya. Jadi kita mau bahas di sudut al-wasthiyah dalam tafsir, dalam kitab tafsir, kemudian al-wasthiyah dalam riwayat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya ini insya Allah mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera diselesaikan. Dalam artian ini karena di dalam disertasi saya ada empat fasal. Al-faslul awal berkenaan dengan mafhum Islam Nusantara. Yang kedua berhubungan dengan background sosial daripada Islam Nusantara, yang terdiri dari Muallimul Quran. Pertama, yang menjadi background sosial yang melahirkan budaya Islam Nusantara, dimulai dari Muallimul Quran di setiap daerah, setiap desa. Muallimul Quran dari dulu mempunyai peran dalam artian anak-anak muslimin di desa dulu
itu mempunyai dua orang tua. Ada dua orang tua yang melahirkan dan orang tua ruhani, yaitu guru ngajinya. Bahkan orang tua daripada wali murid yang di guru ngaji Quran dulu sangat dihormati di tengah masyarakat, sehingga ketika dia melahirkan anak, untuk memberi nama mereka kembali kepada muallimul Quran atau kiai lokal atau kiai langgar dan lain-lainnya. Ya. Itu dimulai dari muallimul Quran itu sebagai background sosial. Kemudian yang kedua adalah majelis taklim. Dari majelis taklim kemudian basis sosial daripada Islam Nusantara adalah masjid. Kemudian yang keempat adalah pesantren. Artinya peradaban Islam Nusantara tidak lepas daripada basis ini. Majelis taklim, muallimul Quran, majelis taklim, kemudian masjid. Ini menghidupkan masjid-masjid. Ini peran muallimul Quran, kemudian peran majelis taklim, peran pesantren dan masjid itu sangat kental sekali di dalam menciptakan budaya atau thaqafah al-Islam an-Nusantariyah. Ini thaqafah Islam Nusantariyah yang mana melahirkan khalfiyat ma'rifiyah, yaitu ada mabani ma'rifiyah, yaitu yang berhubungan dengan moderasi beragama, kemudian at-tasamuh, toleransi, kemudian at-ta'adul, menjaga keseimbangan, dan al-aisus silmi, menjaga kedamaian. Jangan sampai agama menjadi pemicu perpecahan di antara umat manusia. Agama adalah sebaliknya harus menjadi pemersatu umat manusia. Tidak seperti realitanya di mana banyak konflik di dunia itu disandarkan pada agama. Artinya ini background sosial ijtimai. Kemudian pasal ketiga berhubungan dengan al-khalfiyat al-ma'rifiyah di Islam Nusantara tadi yang kita sebutkan. Ini membahas tentang landasan epistemik dari moderasi beragama, kemudian toleransi, kemudian at-ta'adul, menjaga keseimbangan, at-tawazun, dan mempunyai tolak ukur yang benar dalam beragama. Kemudian al-faslur rabi' berhubungan dengan nataij dan harapan yang bisa kita harapkan dari utruha Islam Nusantara ke depan untuk membangun peradaban Islam yang paripurna, yang sesuai dengan slogan mereka bahwa Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, bukan menjadi bumerang bagi umat manusia. Islam adalah ajaran yang mengajak kita untuk menjadi apa? Menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi manusia yang sukses, menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat utama Allah Subhanahu wa taala yang selalu diulang-ulang dalam kita salat, yaitu suratul Fatihah, adalah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab, jar dan majrur itu muta'alliq bi fi'li ma qablahu. Kalau kita merujuk kepada penafsir semua selalu mengatakan bada'tu bi bismillah. Saya memulai dengan nama Allah. Betul kata mula di sini, tapi berhubungan di dalam surat Al-Fatihah di mana Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang dalam Al-Quran. Setiap Bismillahirrahmanirrahim ini ta'alluqnya berbeda. Yang Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim di surat Baqarah, dan di surat-surat yang lainnya itu mempunyai
makna dan pesan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah itu berhubungan dengan alamut takwin, berhubungan dengan alam ciptaan, di mana artinya adalah zaharal wujud bi bismillahirrahmanirrahim. Wujud mungkin ini terjadi dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satu wujud dalam alam wujud ini kecuali adalah bagian dari ismun min asma'illahil husna. Ini bismillahirrahmanirrahim, yani bismillah zaharal wujud bi bismillahirrahmanirrahim. Ini kemudian nama itu ada nama Allah. Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan lafzul jalalah yang menjadi sandaran dari asma Allah al-husna, dari rahmaniyah, rahimiyah. Tapi tidak bisa kita balik Rahman Allah. Jadi Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah Al-Muntakim, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wahhab. Jadi Allah dijadikan sebagai nama agung Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam teori sufi disebut tajalli ismi. Tajalli ismi Allah, Allah. Nah, dari tajalli ismi inilah lahirlah al-wujud. Yani al-wujud itu dasarnya apa? Dasarnya adalah refleksi daripada rahmaniyah dan rahimiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam suratul Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-rahmanirrahim zaharal wujud. Artinya tujuan daripada Allah menciptakan makhluknya adalah apa? Agar mereka sampai kepada tujuan dan kesempurnaannya masing-masing. Di mana kesempurnaan manusia terletak pada sejauh mana keberhasilan dan kesuksesan mereka menjadi khalifah Allah di muka bumi, menebarkan keadilan, menebarkan rahmat, sifat rahmaniyah, rahimiyah, kemudian yakni membangun keselarasan, gotong royong, di mana kita lihat dalam fenomena alam semesta semuanya dari atas dasar istiqomah. Yani mereka berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Hanya manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada manusia, diberikan kudratul ikhtiar untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kemungkinan manusia berjalan, wa hadainahun najdain. Kemudian dalam ayat yang lain, imma syakiran wa imma kafura. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa manusia untuk apa? Untuk berjalan di jalannya. Cuma Allah Subhanahu wa taala katakan, ini jalanku, jalanilah. Jangan berjalan di jalan wala tattabi' as-subula fatafarraqu bikum an sabilih wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, jalanilah. Wala tattabi' as-subula. Jangan memilih jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang maksud dengan an-najdain, as-siratal mustaqim dan as-subul, ini jalan-jalan yang menjerumuskan, yang tidak, yang membuat manusia terlempar dari tujuan asasinya atau kesempurnaan insaninya. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Ini sebenarnya kenapa Ana tertarik untuk membahas tentang Islam Nusantara, karena Ana melihat ada beberapa kekuatan yang mau menjadikan Islam Nusantara sebagai tunggangan, baik tunggangan politik dan lain-lainnya. Ini bisa dijadikan tempat untuk berlindung, misalnya seperti karena ada konsep wastiyah di situ, di mana menganut paham hurriyatut tafkir, bebas dalam berpikir. Bisa jadi nanti ini dimanfaatkan oleh Islam liberal untuk apa? Untuk pemikiran-pemikiran yang jauh dari ajaran Islam. Itu ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Oleh karenanya orang-orang yang menolak Islam Nusantara menganggap bahwa Islam Nusantara itu bisa jadi menjadi Islam liberal dengan nama yang lain.
atau apa Islam yang bisa digunakan oleh semangat nasionalisme untuk apa? Untuk membumi hanggungkan setiap yang berbau Arabisasi. Padahal tidak semua yang dari Arab itu jelek. Artinya apa? Artinya ini bisa konsep wastia moderasi itu bisa juga disalahgunakan sehingga apa? Sehingga juga miring. Artinya kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu ada sehingga apa? Sehingga perlu ada dawabit, perlu ada orang yang menulis dawabitnya. Artinya ini loh batasan-batasannya. Apa yang dimaksud dengan hurriyatul fikr, hurriyatul tafkir, apa yang dimaksud dengan wastia, apa yang dimaksud dengan tasamu. Karena apa? Banyak pemahaman tentang toleransi. Bukan toleransi yang dibenarkan dalam Islam, bukan berarti ketika kita duduk dengan orang yang ahli minum khamr, karena tidak enak, disuguhin, ya, disuguhin. Dia boleh jadi dia menggunakan apa? Raddul ihsan qabih. Menolak suguhan orang itu qabih, aklan. Kan bisa jadi seperti itu. Sehingga apa? Ya berarti di posisi ini kita tidak apa-apa lah minum khamr bersama dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga ini perasaan orang. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan tasamuh dan lain-lainnya. Itu perlu ada dhawabit di sini supaya apa? Supaya utruha daripada Islam Nusantara benar-benar sesuai dengan tujuannya dalam rangka apa? Membangun peradaban Islam Nusantara yang apa? Yang bahkan menjadi contoh dan teladan bagi Islam di dunia. Itu tujuan yang sangat bagus dan harus kita dukung. Dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ummatan wasata, memang tujuannya ditakunu syuhada 'alan nas. Kita harus menjadi saksi atas manusia. Dalam artian apa? Orang yang harus menjadi saksi itu orang yang harus mumpuni, dalam artian lebih dari, ya, lebih berilmu dari yang kita mau saksikan, lebih berilmu. Ya. Syuhada wasata, syuhada 'alan nas. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Sirot ketika membahas tentang syuhada 'alan nas itu bukan hanya sekedar saksi, dalam artian apa? Umat Islam harus terdepan di segala bidang, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang ilmu teknologi, di bidang menyikapi isu-isu kontemporer seperti apa sih hubungan agama dengan daulah, hubungan agama dengan tanah air, hubungan agama dengan budaya, hubungan agama dengan lain-lainnya dari masalah-masalah yang temporer itu yang harus menjadi tugas dari mereka yang mengusung utruhah ini, yakni Islam Nusantara. Mudah-mudahan kita ulama-ulama mukhlisin juga ikut berperan dalam menjaga Islam Nusantara, menjaga kehidupan keislaman yang rahmatan lil alamin di bumi Nusantara. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Al-Ustadz Abdullah Sayyidul Habib Abdullah Al-Uraidi atas pemaparan materi. Masya Allah, luar biasa, sangat bermanfaat. Ada beberapa catatan ini yang saya catat ya, tentang bagaimana hadaf tujuan dari Islam Nusantara itu sendiri, yang mana lebih mengedepankan wasatiyah di dalam beragama, di dalam bersakofah, bagaimana dalam berhadoroh. Bagaimana, betul ya Habib ya? Masya Allah. Karena memang sedikit penambahan saja, memang Islam Nusantara ini banyak ditakutkan. Tapi alhamdulillah dengan beberapa implementasi di dalam masyarakat, Islam Nusantara itu sebagai role model untuk bagaimana Indonesia itu mempunyai cara kreatif dalam menafsirkan Islam itu sendiri. Karena memang banyak sekali penafsiran dalam terhadap Al-Quran, baik dalam aliran politik, aliran teologi, yang mana banyak merusak, bahkan hingga menyelah tradisi-tradisi kita di dalam berindonesia, berbudaya, dalam menganalisis agama. Contoh misalnya tahlilan, maulidan, itu kan tahlilan itu kan bagian dari Nusantara, tapi
dikolaborasikan dalam agama, masya Allah, berkumpul-kumpul dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh di dalam kolaborasi tradisi Nusantara dengan agama. Sebelum ini ada mungkin pertanyaan atau diskusi kawan-kawan. Tafadhol, mungkin ada yang mungkin ditanyakan. Silahkan kawan-kawan. Santai saja ya. Insya Allah. Ya, ya. Saya Gus. Oke. Monggo. Kang Ubed. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jody atas waktu kesempatannya. Ahlan Ustaz Muradi. Terima kasih Ustaz Abdullah Huredi atas paparannya ya. Sebelumnya kita pernah diskusi sedikit ya, karena waktu di Wisma KBRI, karena ada beberapa irisan yang sangat dekat antara apa yang disampaikan, didiskusikan oleh Ustaz Huredi dengan apa yang saya juga kaji dalam riset saya di sini. Beberapa irisan yang dekat, pertama saya melihat Islam Nusantara ini satu paket dengan moderasi beragama dan juga wasatiyah, dan saya melihatnya sebagai sebuah diskursus politik begitu, sebuah diskursus pengetahuan yang sangat erat relasinya dengan kuasa. Jadi saya melihatnya dari perspektif relasi kuasa antara pengetahuan ini dengan kekuatan politik, dalam hal ini khusus pada kekuasaan di masa era Presiden Joko Widodo. Itu fokus dari riset kajian saya. Nah, pertama saya melihatnya Islam Nusantara ini, kemudian wasatiyah dan juga moderasi beragama, itu sebagai bukan penafsiran tentang Islam itu sendiri, tetapi penafsiran tentang artikulasi Islam ala Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, ini cara orang Indonesia, Muslim Indonesia kira-kira begitu, dalam mengartikulasikan Islam, Indonesian Islam kira-kira. Makanya sering kemudian banyak seperti disinggung oleh Bang Jody di awal tadi, bahwa ini apaan sih Islam Nusantara? Ada banyak kelompok yang mengkritisi Islam, ya Islam, nggak ada Islam Eropa, Islam Indonesia, Islam dan lain sebagainya gitu loh. Itu kritik yang muncul. Nah, itu saya anggap sebagai sebuah diskursus pengetahuan yang erat kaitannya dengan relasi kekuasaan. Saya bahas di ada kesamaan dalam hal relasi sosial politiknya, bahwa betul istilah ini atau katakanlah Islam Nusantara ini sebagai sebuah antitesis lah kira-kira dari situasi sosial politik menurut saya gitu ya, bahwa ada artikulasi Islam ekstrim atau berlebihan tadi ya, yang dikatakan Ustadz Abdullah tadi ya, yang kemudian mengekspresikannya dengan katakanlah kalau dalam bahasa yang saya rujuk itu sebagai extremism religius ataupun violence extremism. Jadi kelompok-kelompok dalam hal ini katakanlah Islam ya, kelompok Islam yang menggunakan atau memperkenalkan cara-cara kekerasan dalam mempraktekkan keyakinannya, yang itu sangat ideologis, dan kemudian kita tahu bahwa gagasan ataupun praktek itu berasal dari situasi global yang didorong oleh kepentingan global. Ada ISIS, ada kemudian Al-Qaeda dan lain sebagainya ya. Dan karena kemudian Indonesia juga menjadi korban dalam hal ini ya, korban berbagai macam tindakan ekstremisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kita sebut saja kelompok ekstrim gitu ya, dengan sel-selnya yang berjejaring ke ISIS, ke Al-Qaeda, ke Jemaah Islamiyah. Tetapi juga ada faktor internal dalam
Islam Indonesia sendiri ataupun masyarakat Islam di Indonesia sendiri bahwa akar ekstremisme keagamaan atau munculnya ideologi jihadisme itu juga muncul dari pemikiran dan gagasan ideologis yang dulu muncul melalui Darul Islam ya, NII dan lain sebagainya. Yang itu ternyata dalam penelitian sejarah Indonesia, walaupun sudah ditumpas, tapi secara gagasan tidak pernah mati. Ya, dari masa Soekarno, masa Soeharto, sampai kemudian ekspresi lebih terbuka lagi setelah 98 pasca reformasi. Nah, keterbukaan reformasi ini digunakan oleh kelompok-kelompok dalam tanda kutip Islam politik untuk berekspresi lebih bebas, ditambah dengan situasi global gitu ya, sehingga kemudian terjadi ekstremisme keagamaan ataupun terorisme di Indonesia. Nah, itu latar belakang sosial politiknya, sehingga saya kemudian melihat bahwa gagasan Islam Nusantara ini satu, relasi kekuasaannya dengan apa? Bang Jody, sorry saya agak panjang ya, karena saya sangat santai. Oke. Ini tanggapan saja. Karena kemudian pertama, relasi kekuasaannya apa? Pertama, Islam Nusantara tadi betul disebutkan oleh Bang Jody, oleh Bang Abdullah, oleh Ustadz Abdullah, itu muncul dari wacananya Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama punya relasi yang kuat kemudian dalam konteks ideologis ya. Pertama nasionalisme, kemudian toleran, moderat dan sebagainya. Kemudian satu lagi ciri yang mungkin disebutnya tradisional, sehingga kemudian ketika ini diajukan oleh oleh NU gitu ya, kelompok yang lain ini menjadi diskursus yang berkontestasi ketika Muhammadiyah misalkan mengusulkan bukan Islam Nusantara tapi Islam berkemajuan gitu kan. Nah, ini sebuah diskursus wacana yang menarik antara relasi kekuasaan antara kelompok-kelompok organisasi masyarakat masa Islam di Indonesia, khususnya antara Muhammadiyah dengan NU. Tapi kemudian juga misalkan PKS juga menawarkan gagasan lain, nama lain, saya lupa namanya. Kemudian betul juga ada kecurigaan bahwa konsep ini disusupi oleh, ada kekhawatiran disusupi oleh gerakan-gerakan ataupun paham ini liberal Islam dan lain sebagainya. Nah, saya melihat juga dari konteks itu ya, karena kemudian ketika secara wacana, kemudian secara wacana kekuasaan ya, kemudian moderasi beragama itu dalam penelitian saya yang beberapa yang tahun lalu dengan UIN dan kemudian dengan Kementerian Agama gitu ya, ini relasi kuasanya kemudian dijadikan sebagai sebuah landasan kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Jokowi ya. Ketika konsep moderasi beragama ini, yang saya tahu ini dikonseptualisasi oleh teman-teman di UIN di Jakarta ya, digunakan sebagai landasan kebijakan oleh pemerintahan Jokowi ya, khususnya oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ya, menjadi putusan presiden ya, keputusan presiden tentang moderasi beragama dan menjadi kebijakan dalam rencana jangka pendek menengah, jangka panjang menengah 2019-2024 gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan saya juga, bagaimana kemudian kebijakan ini pasca 2024 gitu ya. Karena mungkin relasi sosial politiknya berbeda ya, pada 2024 mungkin tidak se ekstrim kejadian pada 2014 sampai 2000 dan 2019 di mana ada polarisasi yang kuat antara kelompok ekstrim dengan kelompok nasionalis, katakanlah seperti itu ya. Nah, jadi itu dalam kajian yang saya fokuskan, ini kemudian menjadi bukan hanya landasan ideologis, bukan hanya landasan kebijakan pemerintah Jokowi, tapi kemudian menjadi landasan seolah-olah menjadi landasan ideologis pemerintahan era Joko Widodo
ya, karena kemudian semua frame ataupun misalkan ini menjadi landasan diplomasi. Jadi bagaimana moderasi beragama ini ataupun wasatiyah ini menjadi landasan diplomasi khususnya ke dunia Islam, landasan diplomasi Indonesia ke dunia Muslim gitu ya. Kementerian Agama ataupun pemerintah pernah mengajak beberapa tokoh gitu ya ke Afghanistan misalkan, kemudian mengundang para tokoh apa namanya Muslim di Afghanistan ke Indonesia bertemu dengan tokoh-tokoh NU, kemudian diintroduksi dengan moderasi beragama, wasatiyah dan Islam Nusantara dan seterusnya. Jadi ini menjadi landasan ideologis baru bagi kebijakan dan langkah-langkah presiden. Nah di sisi lain relasi kekuasaannya sangat kentara ya. Misalkan saya melihat bahwa secara simbolik kemudian ada kekuatan yang bukan kekuatan, ada kebutuhan yang saling mengisi antara NU sebagai ormas yang berideologi nasionalis, religius, tradisional, wasatiyah dan sebagainya dengan kepentingan dalam tanda kutip kekuasaan Presiden Jokowi. Ya, karena kemudian antara Jokowi dengan NU menjadi sangat dekat. Secara praktisnya kita bisa lihat mungkin beberapa tokoh NU menjadi bagian dari pemerintahan ya, dalam kabinet, kemudian dalam BUMN, komisaris dan sebagainya, itu banyak sekali. Ya, kemudian kedekatan yang lebih kentara lagi secara simbolik pemerintahan Joko Widodo itu kemudian memberikan dukungan. Ya. Kita ingat misalkan besok tanggal 22 Oktober itu kan Hari Santri. Nah, itu sebetulnya yang saya tangkap sebagai dukungan simbolik dari seorang presiden pemerintah terhadap kekuatan yang paling kuat mendukungnya, dalam hal ini NU ya. Selain Hari Santri, hari apa lagi? Ada beberapa secara simbolik memunculkan, menggambarkan kedekatan antara kekuasaan Joko Widodo ya dengan kalangan NU. Jadi, nah di sisi lain ya mungkin agak sedikit ya, bukan mengabaikan, tapi tidak lebih banyak daripada ke Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi ada relasi kekuasaan di situ. Ada, kalau secara kasarnya mungkin ya ada politisasi juga di situ ya oleh pemerintahan Jokowi. Nah, diskursus yang lain yang menariknya juga muncul kritisisme di kalangan NU ketika ini menjadi seolah-olah digunakan oleh Jokowi untuk kepentingan politiknya misalkan ya. Nah, sehingga kemudian di kalangan NU sendiri ada penolakan ataupun ada semacam kritisisme terhadap konsep ini yang kemudian seolah-olah dibajak oleh Jokowi untuk kepentingan politiknya. Nah, misalkan kritisisme itu NU hanya digunakan sebagai istilah mereka itu pemadam kebakaran lah. Pemadam kebakaran ketika ada gonjang-ganjing soal terorisme, soal dan sebagainya, sehingga kemudian pemerintah mengambil NU sebagai alat pemadam kebakaran untuk menyelesaikan persoalan ataupun mengatasi masalah-masalah itu. Nah, kira-kira itu tanggapan saya. Terima kasih Ustadz Abdullah sudah memberikan ini. Kalau mungkin saya mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi ataupun di sini mohon tanggapan juga. Kalau Ustadz Abdullah kan lebih ke teologis ya, Islam Nusantara secara teologis, tadi secara akar masalahnya secara epistemik kira-kira begitu. Saya kira sangat memang membutuhkan juga Islam Nusantara secara teologis itu harus ada yang menjelaskan gitu. Baik, saya kira itu sementara. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Bang Ubed. Sedikit saya menambahkan ya, dari pemaparan Bang Ubed itu lebih banyak menyentuh kepada relasi politik ya, bagaimana relasi politik, relasi teologis, konsep teologis bisa direalisasikan terhadap relasi politik. Dan ini juga pernah terjadi di dalam sejarah kita,
yang mana dulu ketika dinasti Abbasiyah itu berkuasa, itu dulu mendirikan satu badan namanya Darul Hikmah, Baitul Hikmah ya, yang mana Baitul Hikmah itu diinisiasikan oleh ulama-ulama dari Mu'tazilah. Jadi yang mana ulama Mu'tazilah itu sangat berkuasa hingga memasukkan beberapa konsep Mu'tazilah yang ada di sekitar kerajaan dan sebagai implementasi terhadap masyarakat yang dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Dan selama berabad-abad itu realisasi Mu'tazilah itu sangat mendominasi di kalangan masyarakat hingga memenuhi kontra dari kalangan para ulama yang berseberangan dengan ulama Mu'tazilah ya, seperti Asy'ariyah sama Hambali yang menjadi korban korban dari realisasi politik yang diinisiasikan oleh Mu'tazilah. Ini memang sangat sangat seksi untuk dibahas. Ini akan merujuk kepada sejarah-sejarah lama ya, dan ini pernah terjadi. Bagaimana tanggapan, siapa tahu ada insight dari Habib Abdullah Al-Uraidi, mohon ditanggapi. Faitafadhallah masykur. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa peran sistem atau kekuatan politik itu sangat berpengaruh untuk untuk melabuhkan sebuah konsep tertentu, apakah itu berupa aliran pemikiran atau agama sekalipun. Oleh karenanya para ulama juga menggunakan sistem atau mendekati sistem untuk apa? Untuk tujuan ideologisnya. Itu dari minhaj dakwah, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, juga mendekati sistem. Artian Majapahit merupakan tempat di mana Wali Songo juga mendekati Majapahit untuk bisa berdakwah, kan gitu. Karena apa? Karena ketika tidak didukung oleh sistem, ini sulit untuk berjalan. Yani tarwij al-afkar, tarwij apa gitu. Untuk membuat ini pemikiran atau ide tertentu itu cepat untuk tersampaikan ya lewat sistem. Kalaupun memang benar tadi, artinya baik sistem politik dan ulama itu mempunyai tujuan. Boleh jadi ini yang ulamanya jadi tunggangan dari sistem. Boleh jadi sistem ditunggangi oleh ulama juga. Mana yang lebih dominan di situ. Ya. Oleh karenanya ketika kita membahas tentang ide Islam Nusantara, saya tidak membahas tentang sejauh mana relasi antara sistem dengan ide Islam Nusantara. Saya lebih kepada meluruskan mafhum daripada Islam Nusantara yang sebenarnya bagaimana. Oleh karena di situ kita bahas dalam disertasi itu, ketika kita membahas tentang mafhum Nusantara, jangan sampai Islam Nusantara itu adalah Islam NU dengan nama yang baru. Islam Nusantara, tapi semuanya adalah prinsip yang digunakan adalah NU. Padahal ketika kita berbicara tentang Islam Nusantara, di situ tidak, artinya terbangunnya budaya Islam Nusantara itu tidak lepas daripada tazkif atau amaliyatut tabligh yang dilakukan oleh Wali Songo, ulama, Sa'adah Bani Alawi, para kiai, para sufi, dan peran daripada al-jam'iyat al-islamiyah, al-munazzamat al-islamiyah seperti Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian Jami'atul Khair, dan majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu sangat berpengaruh dalam mentazkif atau membuat masyarakat memahami Islam, seperti pentingnya saling maaf-maafkan dengan budaya halal bihalal. Itu dari majelis ta'lim, itu. Kemudian budaya salaman setelah sholat di masjid atau sholat jamaah atau di sholat Jumat, kanan kiri kita salaman, itu suatu hal yang
Yang baik itu yang namanya tazkif. Dalam artian banyak hal di situ dari budaya Islam Nusantara yang bagus, yang mana ini lahir bukan murni dari NU, walaupun warna ke-NU-an lebih dominan. Karena apa? Karena memang mereka yang terbanyak di sini. Ya. Dan ulama-ulama tradisional itu mempunyai basisnya adalah pesantren. Ya. Kalau kita lihat NU itu kuatnya bukan di strukturalnya. NU kuatnya bukan di struktural. Nah, yang di struktural itu yang berusaha untuk mendekati sistem. Kan gitu. Boleh jadi yang di struktural itu mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi, bukan hanya bukan kepentingan hatta Nahdlatul Ulama, artinya mempunyai kepentingan pribadi dan lain-lainnya, itu bisa jadi, itu tidak tertutup kemungkinan. Oleh karenanya di situ harus ada dhawabit, apa yang dimaksud dengan ulama yang mana ketika berperan dalam kehidupan masyarakat, artinya mengkontrol umara. Ketika ulama dan umara itu baik, maka umatnya akan menjadi baik. Itu kan jaminan dari Rasulullah Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika umara dan ulama itu baik, maka masyarakatnya akan menjadi baik. Memang sebenarnya ada di sini ada pesan dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Ulama itu mengkontrol sistem, bukan mendekati sistem untuk mengkontrol, bukan untuk jadikan tunggangan. Yang jadikan tunggangan akhirnya menjadi ulama su. Misalnya apa? Misalnya dijadikan tunggangan untuk memecah belah dan lain-lainnya. Itu tunggangan dari kepentingan tertentu. Dan ini tunggangan musuh misalnya. Tanpa mereka sadari misalnya digunakan fanatisme madhab untuk apa? Untuk memecah belah umat. Artinya apa? Artinya dalam ide Islam Nusantara harus kita luruskan di sini. Ya, jangan sampai ide Islam Nusantara ini apa disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan Islam. Tidak seperti syiarnya, tidak seperti apa? Tujuannya adalah membangun peradaban Indonesia dan dunia. Ini kan bagus anunya. Artinya syiarnya, slogannya. Ini apa? Meneguhkan Islam Nusantara dan merangka membangun peradaban Indonesia dan dunia. Karena memang Islam alami. Islam itu bersifat bainal milali, global, bukan lokal. Yani pesan-pesan Islam juga universal, berhubungan dengan isu tentang kemanusiaan, keadilan, yani, di mana di Indonesia karena asas berbangsa dan bernegaranya yang disepakati oleh masyarakat di Indonesia, agamawan di Indonesia, apakah agamawan Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lainnya yang ada di Indonesia, yang melahirkan sebuah sistem yang berlandaskan apa? Ketuhanan. Ini perlu kita sampaikan kembali bahwa dua asas pertama dari Pancasila itu merupakan dua asas yang diperjuangkan oleh para anbiya wal mursalin. Yang pertama adalah membangun ketuhanan yang benar. Bagaimana kita menjadi makhluk yang bertuhan. Itu sudah bagus. Ini ketika bertuhan itu sudah bagus. Daripada yang tidak bertuhan. Karena apa? Ketika manusia yang bertuhan, karena karakteristik daripada manusia yang bertuhan adalah kesiapannya untuk diatur oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang diyakini tentunya. Dan ini sistem ketuhanan di sini sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan asas yang kedua, yakni kemanusiaan. Ini kemanusiaan yang berasaskan ketuhanan berbeda dengan humanisme yang didengungkan oleh Barat. Sehingga apa? Sebenarnya kita sangat menyesalkan ketika apa? Ketika menyebut Indonesia adalah negara demokrasi. Karena apa? Karena demokrasi adalah istilah politik. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah sistem politik yang dianut oleh Barat, yakni liberal demokrasi. Sementara Indonesia menganut Pancasila sebagai asas berbangsa dan negara.
Pancasila dalam tanda kutip adalah asasnya adalah ketuhanan. Sementara asas demokrasi Barat adalah humanisme. Dari sisi asas sudah berbeda antara demokrasi dengan Pancasila. Pancasila adalah asasnya ketuhanan. Sementara demokrasi humanisme, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu di demokrasi Barat. Di Pancasila tidak. Di Pancasila adalah apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Yang memimpin adalah hikmah kebijaksanaan. Bukan rakyat memimpin, yakni kesiapan rakyat untuk dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Oleh karenanya Soekarno sangat cerdas ketika dirongrong Pancasila harus pakai kata demokrasi. Soekarno menjawab, demokrasi kami adalah demokrasi terpimpin, bukan demokrasi memimpin. Ya, demokrasi terpimpin artinya apa? Di atas rakyat ada Tuhan. Karena sistemnya adalah ketuhanan. Nah, oleh karenanya di situ Islam Nusantara juga harus membahas tentang asas yang disepakati untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai keislaman di situ. Ya, seperti asas ketuhanan dan asas kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Apa yang dimaksud dengan beradab itu? Ya, definisi daripada adab dan keadilan harus juga jelas sehingga apa? Sehingga kita bisa. Nah, kemudian asas ketiga persatuan. Persatuan juga tidak lepas daripada dua asas sebelumnya. Yani 5 asas itu saling berkaitan. Yang pertama asas ketuhanan. Dari asas ketuhanan melahirkan asas kemanusiaan. Dari asas kemanusiaan melahirkan persatuan. Persatuan atas dasar apa? Ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, dari asas persatuan lahir sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena konteksnya Indonesia. Tapi secara asas Pancasila adalah dalam rangka menegakkan keadilan untuk segenap umat manusia. Karena dalam pembukaan undang-undang menolak segala bentuk penjajahan. Segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihilangkan. Ini memerangi penjajahan manusia di atas manusia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia berasaskan ketuhanan. Itu yang perlu kita perjuangkan bersama dalam artian bagaimana kita benar-benar memahami konsep Pancasila, bukan seperti ini. Makanya Ana sangat menyesalkan waktu ada demo pertama sebelum 212. Sudah lambat Presiden sudah lambat menyikapi para demonstran. Begitu timbul di TV, pertama yang disampaikan adalah sebagai negara demokrasi. Sejak kapan Indonesia menganut sistem demokrasi? Mana Pancasilanya? Di masa Soekarno, dipaksa Soekarno menjawab demokrasi kami adalah demokrasi terpimpin. Di masa Soeharto, digandeng antara demokrasi dengan Pancasila. Artinya apa? Demokrasi kami berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi kami adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi Pancasila itu di zaman Soeharto. Kalaupun apa kemudian Soeharto juga menggunakan sistem kekuatannya untuk apa? Untuk membuat pemahaman tentang Pancasila, yakni P4 dulu untuk apa? Untuk menguatkan sistem politiknya. Kemudian setelah reformasi, tidak ada lagi kata Pancasilanya. Yang ada demokrasi. Nah, itu yang harus kita perjuangkan bersama. Islam Nusantara adalah kembali kepada asas Pancasila yang disepakati dalam artian al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam harus konsisten, komitmen dengan transaksi yang dilakukan, yang disepakati. Itu mungkin ya Pak Ubed, kita insya Allah saling melengkapi dalam artian Ana membahas tentang dari sisi teologisnya untuk meluruskan jangan sampai ini disalahgunakan sistem Pancasila. Antum menjelaskan tentang bagaimana usaha atau relasi antara sistem dan gagasan Islam
Nusantara. Insya Allah saling melengkapi. Naam. Syukran Ustaz. Masya Allah, syukran Habib atas tanggapannya, ini sangat bermanfaat sekali ya. Wah, banyak hal-hal yang bisa saya dapatkan dari Kang Ubed juga, luar biasa tanggapannya. Ada beberapa hal yang bisa saya belajar antara hubungan relasi politik dan relasi teologis ini di dalam mempengaruhi role Islam Nusantara itu sangat berpengaruh sekali ya, Masya Allah. Ya, mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambahkan insight, menambahkan sedikit tanggapan. Ada Pak Ketum, gimana kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah. Ya, sebenarnya nggak ada pertanyaan sih, cuma mau bilang terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara IPIRAN. Semoga kedepannya bisa menjadi jalan lah untuk bisa sering membahas satu tema yang lebih besar lagi barangkali gitu. Mohon maaf juga banyak kekurangan dalam kelancaran acaranya, karena memang tadi beberapa anggota juga bentrok sama kelas, kemudian lagi di luar jaringan segala macam. Jadi mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga ini menjadi jalan wasilah lah ke depannya, kita bisa lebih banyak berbincang-bincang mengenai hal-hal yang lebih besar barangkali gitu, Ustaz. Terima kasih banyak, syukran sebelumnya. Khair wa afiyah, insyaallah. Ya, terima kasih atas sedikit masukan dari ketum kita. Insya Allah semoga sehat selalu ya Pak Ketum ya, Insya Allah. Karena saya melihat juga tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan. Ada Mas Anton, ada Pak Wawan atau Mas Saiful, mungkin ada sedikit tanggapan atau pertanyaan. Ya, jika seandainya tidak ada lagi, mungkin saya sebagai moderator akan mengakhiri jalasa kita yang keempat, mana semoga dari pemaparan dari Habib Abdullah Al-Uraidi semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukron, izin pamit semuanya, semoga sehat selalu. Kita kembali di acara IPIRAN yang lainnya. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Mas Jody dan semuanya. Sama-sama semuanya, insyaallah sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih, Bib. Natafiq ala khair wa afiyah insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.